Baik, pemirsa yang budiman, saya akan sedikit langsung menyentuh bagaimana menulis sebuah tulisan untuk kepentingan ilmiah populer. Pada dasarnya, esai itu terdiri menjadi 3. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua analisa, yang ketiga adalah konklusi atau penutup. 3 ini masing-masing mempunyai peranan yang sangat penting. Yang mana yang paling susah ditulis? Tentu yang paling susah adalah yang pertama, yaitu pembukaan, lead atau prolog atau bagian awal dari sebuah tulisan. Dalam menulis sebuah tulisan yang diperlukan untuk ilmiah populer, disarankan strike to the point dan membuat orang penasaran untuk membaca. Sebuah tulisan bagi para penulis handal itu sebuah kisah yang hidup yang tergambar di imajinasi kepala si pembaca. Maka dari itu, dalam bagian pembuka itu harus sangat-sangat menggugah pembaca untuk meneruskan bacaannya sampai tuntas. Dan setiap platform yang menerbitkan tulisan, entah itu media konvensional seperti surat kabar harian, media mingguan, apalagi sekarang sudah banyak sekali media-media online yang itu bisa diakses dengan cepatnya. Kiranya redakturnya membaca di bagian awal. Kalau di bagian awal sudah tidak menyentuh, maka jangan harap tulisan Anda bisa diterbitkan di platformnya. Yang kedua, dalam sebuah esai itu ada analisa. Analisa tentu bisa berbagai macam pendekatan yang digunakan. Yang ketiga adalah konklusi. Antara prolog, analisa dan konklusi diharapkan saling sistematis dan saling berhubungan. Jangan sampai nanti bicara di awal A, yang di akhir menjawab permasalahan B. Baik, kawan-kawan semua, kita masuk ke rumus menulis. Yang ini saya dapatkan ilmunya dari guru-guru saya, dan tentu dari bacaan-bacaan secara literasi-literasi yang sudah saya baca. Secara global ada 2 rumus menulis yang tentu ini adalah pegangan seluruh orang-orang handal menulis. Yang pertama, rumus pertama adalah coherence, rumus kedua adalah unity. Dua-dua ini harus kumulatif dimiliki seorang penulis. Apa itu coherence? Coherence, kawan-kawan semua, setiap tulisan itu harus saling terhubung. Maksud dari coherence itu adalah kalimat harus disusun secara logik dan mengalir secara lancar agar tulisan melancar seperti air, atau dalam bahasa Inggrisnya smooth flow sentence. Gunakanlah kata penghubung di setiap paragraf. Satu paragraf dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia para ahli bahasa lebih daripada 1 kalimat. Untuk menyambung paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, jangan sampai kehilangan nafas atau itu hanya menggambarkan hal yang tidak penting. Maka dari itu, untuk menyambung itu disediakan kata sambung. Kata sambung ini menjadi bagian dari setiap tulisan dalam sebuah tulisan agar kiranya termasuk menjadi sebuah tulisan yang dalam rumus coherence. Yang kedua itu adalah unity. Apa maksud unity? Maksud unity, setiap kalimat, setiap alinea harus berhubungan dan mengembangkan satu ide pokok yang mengontrol. Apabila ada kalimat yang tidak berhubungan, lebih baik dibuang. Nah, ini lebih spesifik ke dalam satu paragraf. Kalau di satu paragraf itu ada kalimat yang tidak penting atau tidak berhubungan, mending dibuang saja.
Maka dari itu, dua rumus ini sifatnya kumulatif, padahal banyak sekali lagi rumusnya, tapi saya press menjadi dua saja agar kiranya lebih dimengerti halayak publik. Dan kebetulan saya adalah sering menulis, dan setiap tulisan saya yang saya terbitkan yang tembus di media platform manapun, sekali lagi dua rumus itu yang saya pegang. Dan tentu modalnya kita sudah sebutkan dari awal tadi apa saja, dan rumus ini bisa menjadi pegangan kawan-kawan semua untuk memulai menulis ilmiah populer. Yang paling penting kawan-kawan semua, kalau kita hanya berbicara saja, mungkin sekarang ada namanya media yang bisa untuk menjadikan sebuah karya kalau kita hanya bicara saja, yaitu podcast. Tapi kalau kita hanya bicara saja tanpa tidak menulis atau tidak mengeluarkan sebuah karya, itu tidak akan dikenal orang lain dan hilang ditelan oleh zaman. Menulis adalah sebuah proses untuk kita kiranya selalu mengupgrade pengetahuan kita. Dan tentu menulis adalah sebuah dialektika dalam berpikir untuk mengembangkan budaya akademik di wilayah kita hidup. Syukur alhamdulillah akhirnya dengan kebiasaan budaya akademik itu menimbulkan gairah akademik yang bagus, dan akhirnya pelan dengan pelan kita dikenal, pelan dengan pelan kita diakui, dan akhirnya suara kita itu bernilai lebih di masyarakat. Maka dari itu kawan-kawan semua, jangan bosan untuk menulis. Tidak semua tulisan bisa dimuat di platform media yang Anda harapkan. Tugas kita hanya menulis. Urusan dia menolak, urusan tidak menerbit itu urusan redaktur. Tugas kita menulis, memperbaiki tulisan, dan sampai akhirnya kita diterbitkan, dan sampai kita bisa dikatakan menjadi seorang ahli dan menjadi narasumber di media-media yang ada di Indonesia maupun yang ada di skala dunia. Maka dari itu, untuk dikenal khalayak banyak, untuk dikenal keahlian, maka dari itu mulailah dengan menulis. Mulailah dengan menulis yang ringan, yaitu menulis di bidang ilmiah populer. Saya mengajak sekali lagi kepada seluruh rekan-rekan, orang-orang yang tentu misalnya berlatar belakang pendidikan, dan kawan-kawan semua, ayo kita belajar menuliskan sebuah ide. Banyak sekali bagian-bagian yang bisa kita tulis, tidak hanya ilmiah populer, bisa juga kita menerbitkan cerpen, puisi, dan lain-lain, dan itu sebagai warisan nanti untuk anak cucu kita ke depan. Demikian kiranya tips dan trik singkat ini, mudah-mudahan bisa menjadi influence yang bagus untuk para hadirin yang budiman. Dan saya mohon maaf, kita semua masih belajar, jadi kita harus selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam menerbitkan sebuah karya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.